Halo semuanya, kembali lagi dengan Farid. Hari ini kita akan membahas mengenai inspeksi part dengan probing tanpa menggunakan CAD. Alasan untuk melakukan inspeksi tanpa menggunakan CAD dapat sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, CAD mungkin tidak disediakan oleh customer atau customer tidak memiliki CAD. Dan dalam beberapa kasus lain, pengukuran yang diperlukan sangat sederhana sehingga tidak diperlukan CAD. Webinar ini akan menyajikan cara menggunakan Polyworks Inspector untuk menginspeksi part tanpa menggunakan CAD dengan device probing. Dalam contoh pertama ini, tujuan kita adalah untuk mengukur kontrol GDNT yang ditunjukkan dalam gambar 2D ini, yang mencakup pengukuran flatness dan pemanggilan concentricity. Seperti pada beberapa webinar sebelumnya, saya akan menggunakan model transparan untuk mewakili part yang akan kita probing. Model transparan ini hanya untuk tujuan tampilan. Sebelum kita mulai mengukur, izinkan saya membuka bilah feature toolbar yang memfasilitasi akses ke berbagai jenis feature yang sangat membantu dalam pengambilan feature secara cepat. Mari kita memulai pengukuran dengan memprobing datum plan B yang diperlukan untuk pengukuran flatness. Menggunakan metode probing continuous distance untuk mendapatkan plan yang diukur seragam dengan banyak poin. Anda akan perhatikan bahwa setelah saya memprobing lebih dari 3 poin pengukuran, kita dapat melihat tampilan from error. Di sini nilainya 0,063 dan diperbarui pada setiap poin baru dalam pembacaan digital readout di sudut kanan atas. Ini dapat membantu Anda untuk mendeteksi masalah yang mungkin timbul selama pengukuran jika Anda melihat nilai yang lebih jauh tinggi dari yang diharapkan. Jika karena alasan tertentu, poin yang membuat from error melebihi ambang nilai yang telah ditentukan, maka pesan peringatan akan ditampilkan seperti yang Anda lihat di screen sekarang. Pada pesan peringatan ini, kita bisa mengundo last probe point, reprobe object jika Anda tidak yakin poin yang menyebabkan kesalahan pada pengukuran, atau continue probing jika poin yang Anda dapatkan semuanya benar. Dalam kasus ini, saya akan membatalkan poin probing terakhir dan menghapus beberapa poin terakhir sebelumnya. Juga karena ketika menggunakan continuous distance, itu tidak jarang secara tidak sengaja mengangkat device probe Anda sebelum menghentikan akuisisi pengambilan data. Saya dapat melengkapi datum B sekarang. Dengan datum plan B yang diukur dengan benar, saya menggunakan geometry control untuk menambahkan flatness yang diperlukan. Di sini saya isi toleransi 0,2. Untuk melanjutkan pengukuran, saya akan mengambil datum silinder A. Saya menggunakan metode single probing untuk mengontrol satu persatu data probe yang saya ambil. Mari kita probing pada silinder ini. Anda bisa melihat di digital readout, setelah saya mengambil 6 poin pada silinder ini, maka from error akan muncul. Lalu kita mengambil silinder 1 di sini, yang ingin kita ukur concentricity-nya terhadap datum silinder A. Pada silinder 1, saya ambil 10 data point, dan Anda bisa melihat from error dari poin ke-6 sampai ke-10. Kemudian saya akhiri, dan pada silinder 1 ini, saya dapat menambahkan kontrol GDNT sekali lagi menggunakan geometry control. Lalu saya ambil feature concentricity, toleransi saya masukkan 0,1 terhadap datum A. Untuk kontrol dimensi, seperti diameter silinder, nilai nominal dapat dimasukkan langsung di bagian geometry control. Kita masukkan diameter nominal 16, serta dengan mengatur nilai toleransi, maka deviasi dan status pass or fail akan terhitung secara otomatis. Kemudian kita ke datum silinder A.
Kita isi nilai nominal 25, toleransi 0,1, sehingga sekarang proyek pengukuran kita selesai. Jika saya menyembunyikan data objek, Anda bisa melihat fitur-fitur data yang telah kita probing tadi, yang akan saya buat reportnya. Namun, sebelum saya membuat report, saya akan membuat koordinat sistem yang awalnya di device atau di Word, akan saya pindahkan ke part menggunakan fitur Create Cartesian Coordinate System. Primary saya pilih datum silinder A, secondary datum plan B, kemudian saya pastikan arah sumbu koordinatnya itu sesuai. Kemudian saya create. Setelah melakukannya, sekarang saya bisa mengatur tampilan di 3D Scan. Saya memilih posisi sekarang, kemudian saya create control view. Lalu buka report 1. Di sini kita mempunyai gambar dan tabel hasil pembuatan control view 1 sebelumnya. Sekarang kita memiliki hasil yang diinginkan tanpa menggunakan CAD dalam skenario sederhana ini. Mari mengambil satu langkah lebih lanjut untuk melihat bagaimana kita bisa meng-setup sebuah proyek lebih kompleks untuk inspeksi multi-piece. Dalam proyek ini, saya sudah memprobing datum plan A, datum plan B, dan datum plan C. Kemudian saya buat line dari intersection antara datum plan A dan datum plan B, dan sebuah poin dari intersection 3 plane. Fitur ini yang akan membantu kita untuk mengalignment. Serta saya juga mengambil left circle dan right circle yang diperlukan untuk pengukuran yang ditunjukkan dalam gambar 2D ini, yang mencakup info posisi dan beberapa dimensi basic inspeksi desain di antara hole. Bagi Anda yang terbiasa dengan alur kerja inspeksi menggunakan CAD, mungkin Anda tahu bahwa itu adalah ide yang baik untuk mengalignment device Anda ke model CAD dengan mudah. Pada kasus ini, tidak terdapat model CAD yang tersedia, sehingga untuk alignment dengan nilai nominal, kita bisa gunakan panduan probing, lihat apakah objek yang diinspeksi tepat, dan ketika tidak ada model CAD, kita bisa membuat desain dan nilai nominal primitif menggunakan sumbu koordinat sistem. Dalam hal ini, karena kami ingin membuat template untuk inspeksi multi-piece, untuk inspeksi ini kami akan menggunakan alignment di datum plan A, line dari intersection, lalu point, untuk mengalignment dengan Word Coordinate System, termasuk pembuatan koordinat sistem kedua. Proses dengan cara ini akan memberikan kita kontrol yang lebih baik pada derajat kebebasan, mengizinkan kita untuk menentukan nominal primitif secara numerik yang diperlukan untuk pemanggilan GDNT, dan terakhir, jika ada model CAD yang tersedia, kita dapat mengimportnya dan memperbarui proyek dengan mudah. Untuk alignment, saya akan menggunakan plan axis center point. Di sini, datum plan E saya akan bertemukan dengan koordinat X dan Y. Lalu, line intersection akan saya temukan dengan sumbu X. Lalu, center point saya akan menggunakannya sebagai origin. Kemudian saya confirm. Ketika sudah selesai, Anda bisa melihat posisi koordinat sistem yang terbaru. Dengan koordinat sistem yang baru, saya dapat menentukan nominal circle dengan define nominal, lalu kita isi koordinat nominal menggunakan nilai dari gambar 2D. Di sini, di left circle, kita isi koordinat X 60, Y 62, lalu radius 6,35. Untuk right circle, kita juga define nominal, lalu kita isikan X 20 dan Y 55 serta radius 6,35, sehingga deviasi akan menghitung secara otomatis dan menunjukkan hasil dimensi dan GDNT. Kita sekarang juga dapat membuat desain horizontal atau desain vertikal, atau keduanya sekaligus yang terproyeksikan ke koordinat sistem,
seperti yang ditunjukkan dalam gambar setelah alignment dengan koordinat sistem. Dan karena kita define nominal primitif pada kedua circle, Anda akan melihat nilai nominal di geometry control akan terisi secara otomatis. Poin berikutnya, saya akan membuat report hasil inspeksi ini yang menunjukkan feature hasil probing pada datum A, datum plan B, dan datum plan C, serta 2 distance dan 2 circle. Tetapi perlu diingat bahwa dalam project ini, model tampilan yang saya gunakan tidak ada, sehingga tampilan kontrol Anda akan berakhir seperti ini. Lalu, ke top view, kita buat create control view, kita namain tambah atas, kemudian kita klik create. Lalu kita buka report 1. Di sini kita dapat mengganti gambar snapshot dengan cara mengcopy gambar 2D drawing ini, kemudian kita pastekan ke dalam report yang di Polyworks. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Sekarang Anda bisa melihat kombinasi antara gambar 2D drawing dengan data probing di Polyworks. Selain itu, yang perlu saya lakukan mempersiapkan project ini untuk inspeksi multipiece karena tidak ada CAD untuk menunjukkan kepada operator di mana feature alignment berada. Saya akan menambahkan instruksi pada bagian pemandu. Saya seleksi bersama datum plan A, plan B, dan plan C. Kemudian ke Properties, lalu ke Measurement. Pada Guidance Instruction, kita bisa menambahkan message, dan juga image. Saya pilih gambarnya di sini. Kemudian saya apply. Kemudian klik new piece untuk piece berikutnya. Lalu kita create sehingga saat mengambil data probing, mereka dapat melihat gambar 2D untuk mengidentifikasi plan mana yang akan diprobe selama pengukuran. Di sini kita bisa memulai dari datum plan A, datum plan B, dan datum plan C. Jadi di sini ketika ditanya untuk memprobing datum plan A, mereka dapat menggunakan gambar 2D untuk memastikan yang mereka pilih itu benar. Oke, sekian penjelasan mengenai inspeksi part dengan probing tanpa menggunakan CAD. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.